Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Ridho Aplansia Putra, di channel Ridho Aplan ID. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang rumus VLOOKUP, nih ya teman-teman, dan rumus HLOOKUP. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih dari kedua rumus tersebut? Nah, langsung saja, bahwasannya kedua rumus tersebut yaitu digunakan untuk mencari sebuah data dengan menggunakan satu tabel referensi yang akan menjadi sumber dari pencarian kita. Nah, di sini kita akan pakai rumus VLOOKUP dan juga rumus HLOOKUP. Nah, untuk rumus VLOOKUP ini singkatannya yaitu vertical lookup. Rumus ini digunakan untuk mencari data dalam tabel informasi yang bentuknya vertikal menurun ya teman-teman. Vertikal menurun. Nah, seperti pada contoh yang di bawah, ini kan ada kolom, 4 kolom ya teman-teman, dan untuk isi datanya ini memanjang menurun ke bawah. Nah, seperti contoh kolom nomor pesanan, ini nomornya memanjang ke bawah ya teman-teman, dan nama customer juga ini memanjang ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu ada rumus HLOOKUP. HLOOKUP ini merupakan singkatan dari horizontal lookup. Jadi fungsinya untuk mencari data dengan tabel informasi atau tabel referensi bentuknya menyamping ke bawah. Seperti contoh yang ada di bawah, ini ada kolom destinasi dan juga lama pengiriman. Ini kolomnya nggak menyamping ya teman-teman. Untuk kolomnya yaitu ke bawah, dan untuk isinya ini adalah baris ke samping, bacanya ke samping. Kalau tadi yang VLOOKUP ini bacanya ke bawah ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini ada rekap penjualan bulan Oktober 2023 dan ini ada kolom nomor pesanan. Ini ya teman-teman. Nah, nama customer kita diminta untuk mencari nama customer, destinasi, kemudian lama pengiriman. Nah, tapi kita tidak akan mengetikkan secara manual. Kita akan pakai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan bantuan tabel array yang ada di samping kita ini. Nah, pertama-tama kalian analisis dulu teman-teman. Kita harus cari data kuncinya yang kira-kira sama antara tabel sekian dengan tabel ini. Nah, ini ya teman-teman nomor pemesanan. Nah, nomor pemesanan ini sama ya teman-teman, tertera pada tabel yang ini, tabel VLOOKUP. Nanti nomor pemesanan ini akan kita gunakan sebagai lookup value. Lookup value dalam atau data kunci yang akan mencari dari data kosong ini. Langsung saja kita ketikkan sama dengan, kemudian kalian ketikkan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, kenapa sih kok kita harus pakai VLOOKUP? Karena nama customer ini ada pada data yang bentuknya vertikal ya teman-teman. Dan kemudian untuk destinasi nanti kita juga akan pakai rumus VLOOKUP karena destinasi ini berada pada tabel yang berisi rumus bukan rumus, yang berbentuk VLOOKUP atau vertikal. Langsung saja lookup value-nya kita cari. Ini ya teman-teman, lookup value-nya tabel data yang sama yaitu nomor pemesanan, kita klik kemudian titik koma. Nah, tabel array ini adalah tabel informasi mana yang akan kita pakai untuk mencari nama customer. Kalian bisa blok ini dari sel F3 sampai sel I13. Kalian blok judul dan juga isi tabel yang bentuknya vertikal memanjang ke bawah ini. Jangan lupa kalian F4 ya teman-teman, agar datanya terkunci. Kemudian titik koma. Nah, nama customer ini ada di kolom keberapa sih? Urutan kolom keberapa sih dalam tabel vertikal ini? Nah, karena udah banget jelas bahwasannya nama customer ini ada di urutan kedua, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada di urutan kedua ya teman-teman. Kemudian kalian ketikkan 2, titik koma. Nah, kita akan pakai 0 ya teman-teman. 0 ini artinya yaitu eksak. Eksak ini artinya kita akan mencari data nomor pesanan yang ada di sini sesuai mutlak yang ada di sini. Begitu ya teman-teman. Kemudian kalian kurung tutup. Setelah itu kalian klik enter. Nah, Clara. Kita blok ke bawah ya teman-teman. Nah, kita cek dulu teman-teman. Untuk nomor pemesanan 106 ini apakah nama customernya Clara? Sama ya teman-teman. Nomor customernya Clara. Nah, ada cara lagi teman-teman ketika kita mau mencari dengan data VLOOKUP. Pertama, kalian blok dulu, kalian hapus. Kita akan pakai name box teman-teman.
Nah, kalian blok tabel referensinya, kalian klik ini teman-teman, name box yang ada di kiri atas. F3 ini kalian ganti, semisal namanya bebas, terserah kalian. Saya akan mengetikkan tabel array. Tabel underscore array. Oke. Setelah itu kalian pergi lagi, kalian ketikkan rumus yang sama. Kurung buka. Nah, lookup value-nya ini ya teman-teman, data kuncinya, artinya kolom yang sama antara dua tabel ini. Titik koma. Nah, kalian bisa menggunakan tabel array yang kalian edit tadi di name box tanpa kalian blok tabelnya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian titik koma. Kalian klik ketik 2 karena kolomnya berada di urutan kedua, kemudian kalian ketik 0. Setelah itu kalian klik enter. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Ini adalah penyederhanaan dari rumus yang tadi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencari kolom data destinasi. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman, di tabel array ini kolom destinasi berada di tabel yang bentuknya vertikal. Jadi otomatis kita akan pakai rumus VLOOKUP ya teman-teman. Nah, langsung saja kalian ketikkan sama dengan, kemudian kalian ketikkan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, lookup value-nya ini sama ya teman-teman. Kita akan pakai nomor pemesanan karena nomor pemesanan ini adalah data kuncinya. Otomatis data yang sama antara tabel rekap penjualan dan tabel array-nya atau tabel referensi di sini. Kita klik sel A4 titik koma. Nah, tabel array-nya ini kita akan pakai name box ya teman-teman yang sudah kita edit tadi. Jadi kita nggak perlu blok manual dengan F4. Kalian ketikkan tabel array. Nah, ini ya teman-teman yang tadi kita tuliskan. Jangan lupa kalian klik, double klik. Kemudian titik koma. Kemudian call index 6 ini adalah kolom destinasi ini urutannya keberapa sih yang ada di kolom vertikal ini. Kita hitung dulu ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu. Urutan dari kolom destinasi ini adalah kolom keempat dari beberapa kolom lainnya. Kalian ketikkan 4 titik koma 0 karena kita akan mencari data yang sama persis mutlak antara data ini dan data ini. Jadi mengerucut pada lookup value-nya ini. Kemudian kurung tutup dan kalian klik enter. Nah, kemudian kita blok atau copy drag ke bawah. Sorry. Oke. Kita buktikan dulu ya teman-teman. Untuk nomor pesanan nomor 106 atas nama Clara ya teman-teman, itu destinasinya Malang. Oke, ini ya teman-teman. Jadi untuk nomor pesanan 106 atas nama Clara, destinasinya yaitu Malang. Jadi benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke lama pengiriman. Nah, untuk kolom lama pengiriman ini tabel array-nya itu berada di kolom referensi VLOOKUP ya teman-teman, karena di kolom tabel referensi vertikal atau VLOOKUP ini nggak ada kolom lama pengiriman, yang ada di kolom tabel referensi horizontal. Nah, otomatis kita akan pakai rumus VLOOKUP. Langsung saja kalian ketikkan sama dengan, kalian ketikkan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, lookup value ini adalah data kunci teman-teman. Kalau data kunci yang menghubungkan antara tabel di sini dan tabel di sini, otomatis kita akan mencari kolom mana yang ada kesamaannya antara data ini dan data ini. Jika kita analisis, kita tidak akan pakai data kunci nomor pemesanan lagi, karena nomor pemesanan ini hanya ada di kolom ini. Kita akan pakai kita akan pakai kolom destinasi ini ya teman-teman. Karena destinasi ini ada di tabel horizontal, ini Jakarta, Yogyakarta, Cirebon. Langsung saja kalian klik sel C4 kemudian titik koma. Nah, tabel array ini kita akan blok manual seperti tadi ya teman-teman, yaitu kita akan blok kolom dan juga isinya. Kalian blok sel F17 sampai I18. Kemudian jangan lupa kalian klik absolut ya teman-teman dengan F4 satu kali. Kalian ketikkan Fn F4 atau F4 sesuai dengan format yang ada di laptop kalian. Kita klik satu kali. Nah, tujuannya yaitu agar kita copy drag ke bawah, ini datanya terkunci dan tidak error. Titik koma, kemudian row index 6.
round index 6 ini adalah destinasi ini lama pengiriman ini berada di kolom keberapa sih dalam referensi lookup ini. Nah, ada kolom kedua ya teman-teman. Ini untuk kolom pertama dan ini untuk kolom kedua. Kita ketikkan 2 titik koma kemudian 0. 0 ini kita akan mencari data yang mutlak sama, yaitu antara kolom tabel ini dan tabel ini. Kemudian kalian kurung tutup dan kalian klik enter. Setelah itu kalian copy drag ke bawah. Nah, kita konfirmasi dulu ya teman-teman. Untuk destinasi Malang apakah 4 hari? Oke, sama ya teman-teman. Jadi untuk Malang ini 4 hari. Kemudian Yogyakarta 3 hari. Kemudian untuk Cirebon 2 hari. Apakah sama? Oh iya sama. Kemudian dan terakhir Jakarta 1 hari. Jakarta 1 hari. Gitu ya teman-teman. Gampang kan? Oke, itu dulu video dari aku. Apabila ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom chat komentar di bawah. Dan jangan lupa kalian bisa download soal ini di link komentar di bawah. Nanti aku pin ya teman-teman. Terima kasih, itu dulu dari aku. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jumpa lagi di video berikutnya.